Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali melalui pelajaran mungkin baru ya, coding KA atau coding dan kecerdasan artifisial. Bagaimana anak-anak? Alhamdulillah. Ya, pada sehat semua ya. Ya. Baik, sebelum Bapak mempelajari hal baru, mungkin Pak akan mengabsen terlebih dahulu. Ardi, Jenny, Jessica, Melisa, ya, alhamdulillah sudah hadir semuanya. Mudah-mudahan kita tetap diberkati oleh Allah untuk tetap bisa melaksanakan rutinitas dan semoga hari ini kita bisa mendapatkan ilmu baru. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik, sebelum mulai kita nyanyi dulu sebagai rasa syukur kita. Nyanyinya lagu 17 Agustus saja ya. Ya, silakan. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Menanyakan sesuatu. Kalian tahu ini apa? Handphone. Siapa yang tahu kegunaannya handphone salah satunya? Hah? Untuk belajar. Bagaimana caranya belajar dengan handphone? Aplikasi. Bisa. Juga bisa untuk berkomunikasi dengan yang lain. Yang dekat, yang jauh. Ya, bisa pakai ini. Itu berapa kegunaan dari handphone atau smartphone ya. Kenapa Bapak tanyakan? Karena itu adalah salah satu tujuan kita belajar pada hari ini. Terus apa-apa yang kita akan pelajari hari ini? Pada hari ini kita akan mempelajari tentang modul 3. Karena kemarin kita sudah mempelajari modul 2 dan pada hari ini kita akan mempelajari modul 3 yaitu konsep dasar kecerdasan artifisial. Apa sih konsep dasarnya atau apa arti dari kecerdasan artifisial itu? Nah, kita pelajari bersama bahwa kecerdasan artifisial itu adalah bisa diartikan secara sederhana bahwa sistem dapat meniru perilaku yang konkret bagi manusia, ya. Di mana salah satunya adalah yang kita pegang pada saat ini, yaitu adalah handphone. Itu adalah salah satu dari AI yang ada. Dan itu adalah ya, pada hari ini kita akan mempelajari tentang kecerdasan artifisial, ya. Apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial mengandung makna atau arti yang sederhana adalah cabang ilmu komputer yang fokus pada penciptaan perangkat lunak dan sistem yang
dapat menuju perilaku kognitif manusia. Tuh. Maka dengan itu, dengan alat yang katanya canggih, bisa memecahkan permasalahan-permasalahan ada atau yang nampak tertera di kita, juga dapat memutuskan satu solusi yang jitu. Salah satunya adalah contohnya handphone. Tuh. Untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah membantu kita dalam menyelesaikan satu permasalahan, juga untuk menciptakan cara belajar yang lebih kondusif, lebih proaktif, secara efektif untuk memecahkan masalah yang kompleks serta mengotomi permasalahan atau rutinitas kita. Kita pernah mendengar kata AI. Itu adalah salah satu untuk memudahkan kita dalam praktek pelajaran coding K ini. Dan komponen-komponennya itu telah Bapak katakan atau telah kita ulas pada pertemuan-pertemuan yang dulu ya. Ini ada mesin belajar, ada juga jenis-jenis kecerdasan artifisial. Jadi berdasarkan tingkatannya, kecerdasan artifisial itu ada dua, ada yang disebut ANI, ada juga yang disebut AGI. Apa itu ANI? Artificial Narrow Intelligence. Ini adalah AI yang kita bisa lihat dan kita gunakan saat ini, dirancang dan dilatih untuk melakukan satu tugas spesifik dengan sangat baik. Contohnya termasuk asisten suara, sistem rekomendasi, pengenalan wajah, dan lain sebagainya. Tuh, itu yang namanya ANI. Kalau AGI itu adalah, AGI itu Artificial General Intelligence. Ini adalah bentuk AI hipotesis untuk memiliki kemampuan kognitif setara dengan manusia. Dan berdasarkan fungsinya, itu bisa kalian baca-baca lagi. Nah, ini adalah contoh-contoh keseharian ya. Contoh AI dalam kehidupan sehari-hari. Tuh. Banyak ya. Bisa contohnya smartphone, media sosial, transportasi, belanja online, rumah tangga, kesehatan, keuangan, pendidikan. Ya. Kita pecah satu persatu. Contoh aplikasi AI dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya misalkan handphone. Itu. Melalui fitur face recognition atau wajah, itu salah satunya bisa untuk membuka HP. Jadi HP itu salah satunya bisa dibuka dengan face, dengan wajah. Ya. Kemudian juga kita bisa mencari informasi di mana Bandungna yang namanya Bojong Soang tuh. Kita bisa cari melalui handphone tersebut, ya. Bisa juga kita mencari, salah satunya itu medsos. Siapa yang suka main Facebook? Ada? TikTok, Instagram, itu adalah bagian dari medsos, ya. Kita bisa berkomunikasi,
kita bisa malah bisa mendapatkan cuan juga. Itu ketika kita bermain medsos yang jelas tentu ada aturan permainan yang harus kita patuhi ketika kita bermain medsos. Tuh. Ada juga AI di rumah tangga seperti hanya TV smart ya. Sekarang TV-nya udah smart semuanya. Artinya bisa disambungkan dengan HP, kita bisa mencari di Google, disambungkan melalui TV tersebut gitu. Bahkan dengan AI di rumah kita bisa perbantukan misalkan robot buatan Ardi. Nah, misal. Tuh, itu bisa kita lakukan. Contoh di sistem transportasi, sekarang sudah ada mobil yang tanpa supir. Mobil maju sorangan. Ada kalau untuk mainan anak-anak ada remote-nya ya, mainan mobil-mobilan. Tuh. Banyak juga. Kemudian belanja online dan e-commerce. Itu juga bagian dari kehidupan saat ini. Untuk belanja saja kadang-kala kita malas, maka kita tinggal rebahan atau sambil rebahan sambil mencari ya. Sambil mencari apa yang kita butuhkan. Itu. Tinggal pegang HP, dibuka e-commerce-nya atau belanja online-nya bisa melalui Shopee, Lazada, TikTok, ya. Betul? Atau juga dalam bidang kesehatan. Kita ada Sinar X itu untuk menyinari misalkan ada CT scan. Nama itu adalah beberapa aplikasi atau AI yang dapat digunakan dalam kesehatan. Artinya dalam kehidupan sehari-hari telah kita laksanakan pada saat ini. Dan kita juga tidak bisa menghindar begitu saja. Yang jelas kita harus tahu fungsi daripada alat yang kita gunakan. Jangan sampai dengan alat tersebut malah menjauhkan kita dari belajar. Dengan alat tersebut menjauhkan kita dari agama. Justru harus kita balikan. Dengan adanya alat ini kita harus lebih rajin belajar. Dengan adanya alat ini kita harus lebih dekat kepada Allah. Artinya handphone atau smartphone itu adalah buatan siapa? Buatan siapa? Ya betul, buatan manusia. Betul tadi yang dikatakan. Ya. Artinya ketika ini buatan manusia, siapa yang lebih mulia? Siapa? Manusia. Karena ini adalah alat yang dibuat oleh kita. Meskipun pada kenyataannya itu dapat membantu sekali kepada kita. Itu apa betul? Di tantangan dan juga batasan. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini bahwa
Kecerdasan artifisial membuktikan dirinya sebagai salah satu inovasi teknologi paling revolusioner di zaman ini. Tetapi itu tidak akan mengalahkan kecerdasan kita karena ini adalah dibuat oleh manusia. Ya, betul tidak? Nah, sekarang silahkan kalian membentuk kelompok karena nanti ada tugas kelompok yang harus kalian kerjakan ya. Silahkan membentuk kelompok dulu. Ya. Udah dibentuk 3 kelompok, kelompok Hasanuddin, kelompok Cut Nyadin, dan kelompok Dewi Sartika. Setelah dibentuk kelompok, maka ini ada tugas yang harus diselesaikan. Ini tugasnya mencari tempat atau sekolah terdekat dari sini dengan memakai Google Map. Wah, silakan dibuka Google Map-nya. Dibuka Google Map-nya. Dicari sekolah yang dekat dari sini ya. Ini kelompok Cut Nyadin. Tugasnya nanti mencari barang namanya dan apapun tentang barang tersebut dengan memakai Google Lens. Google Lens. Buka Google Lens-nya ya. Itu nanti di barangnya mana? Oh, yaitu ya, siap. So, boleh saja yang lain ya. 2 barang boleh. Google Lens. Ini kelompok Dewi Sartika. Silahkan ini dikerjakan tugasnya adalah membuat atau cara-cara membuat layang-layang memakai aplikasi ChatGPT. Nah, ini pakai ChatGPT, dibuka ya. Cara membuat layang memakai ChatGPT. Ini mencari barang, ini mencari tempat. Silakan dikerjakan tugasnya, kemudian dituliskan ya. Dituliskan juga hasilnya. Dituliskan di sini ya. Cara membuat layang-layang. Udah? Ya. Makasih. Ya, kasih. Dah? Ya, kasih. Kami panggil satu orang perwakilan saja ya. Dari Hasanuddin, siapa? Nah. Tadi mencari apa, Mal? Dari Google Map. Dari Google Map. Jadi tahu satu tempat. Oh, mencari tempat ya. Jadi tahu satu tempat itu salah satu manfaatnya ya. Ya, sip. Terima kasih. Kemudian kelompok Cut Nyadin. Uri
Aplikasi apa tadi yang dipakai? Google Lens. Apa yang bisa digunakan oleh Google Lens? Oh, ketika menemukan satu barang yang tidak tahu namanya dengan Google Lens, jadi mungkin tahu ya. Kemudian sampai di sana diceritain harganya dan di mana ada atau dari bahan apa itu dibuat ya. Ya, manfaatnya ya. Terima kasih. Kelompok Dewi Sartika. Wah, ada ya. Apa tadi yang digunakan aplikasinya? Oh, ChatGPT. Disuruh apa tadi? Membuat layang-layang. Membuat layang-layang. Ada cara-caranya ya? Ada di sana? Di ChatGPT apa yang harus diperlukan ya? Terus apa saja? Terus bagaimana cara pembuatannya? Ya, terima kasih. Ternyata menurut kalian itu ada manfaatnya tidak untuk kita? Ada. Jadi mengenal tempat, tahu nama barang ya, tahu bagaimana mengerjakan ini. Oh, misalkan tadi yang disuruh itu membuat layang-layang dan lain sebagainya. Ini memakai ChatGPT, ini memakai Google Lens, ini memakai Google Map. Cuma perlu diketahui juga ketika kita menggunakan Google Map, mungkin kita akan tahu kalau tempat tersebut sering dikunjungi atau sering dicari. Tapi kalau tempatnya jarang mencarinya atau jarang orang untuk mencari, maka akan sulit juga. Ya. Contoh misalkan di mana hutan apa yang di sana? Ciceno misalkan. Ciceno ya. Di sana. Mungkin datanya masih sedikit di sana. Beda cara mencari BIP misalkan atau tempat belanja yang murah, misal, akan lebih mudah untuk mencari. Yang jelas, dengan adanya teknologi itu akan bisa membantu kita dalam mengerjakan satu pekerjaan. Betul apa betul? Jadi ada juga manfaatnya ya. Di samping mungkin ada kelemahannya juga. Yang jelas dengan adanya aplikasi tersebut atau dengan adanya handphone misalkan, smartphone itu akan bisa membantu kita asal kita tahu fungsinya untuk apa. Jangan sampai mengalahkan belajar kita sehari-hari malah dipakai untuk main seharian misalkan. Itu juga jelek untuk pikiran kita, untuk mata kita. Gitu. Maka banyak video yang mengatakan, ya banyak videonya juga, kalau si anak sering sekali bermain malah satu hari satu malam misalkan bermain. Ininya ada yang keluar matanya, terus ininya ada yang dari sakit kepala kemudian ke otak, gitu ya. Itu bahayanya kita terlalu sering menggunakan HP untuk bermain. Kalau sekali-kali ya boleh saja, gitu ya, boleh saja. Untuk refreshing kita di bagian atau sebagian waktu kita gunakan itu. Dan jangan pula
mengalahkan aktivitas kita yang seharusnya. Kapan waktunya belajar, kapan waktunya ngaji, kapan waktunya tidur. Jangan sampai diganggu oleh yang namanya smartphone. Waktunya tidur, maka kita harus tidur. Kenapa? Karena ada salah satu 7 kebiasaan anak yang baik ya, harus cepat. Salah satunya apa saja 7 kebiasaan anak Indonesia baik yang baik itu? Cepat, bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, bermasyarakat. Itu 7 kebiasaan yang harus kita laksanakan setiap harinya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak ungkapkan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali pada pertemuan yang akan datang. Dan di pertemuan yang akan datang akan ada permainan. Siap? Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan juga nanti kita bertemu lagi di kemudian hari atau di pertemuan yang berikutnya. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.